Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup berbeda-beda. Coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup yang pertama, dapat bergerak sendiri. Kedua, bernapas. Ketiga, memerlukan makanan dan air. Sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernapas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernapas. Kelinci adalah benda hidup. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernapas. Robot adalah benda tak hidup. Coba kamu ceritakan ciri-ciri benda pada gambar berikut. Mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air. Burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung makan buah atau biji-bijian. Menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Memahami arti kosakata baru. Ayo simaklah teks berikut. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini, ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Kosakata baru tentang makhluk hidup pada teks tersebut adalah berkembang biak, punah, dilindungi, dan langka. Berkembang biak artinya bertambah banyak.
Contoh kalimatnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, kosakata punah artinya habis tanpa sisa atau musnah. Contoh kalimatnya, harimau Jawa sudah punah. Menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain sebagai berikut: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan air. Kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, kita akan belajar membuat kalimat dari kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut. Kosakata bergerak. Contoh kalimatnya, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Bernapas. Contoh kalimatnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap belajar ya anak-anak hebat? Yuk kita baca doa dulu sebelum belajar ya, agar kita dimudahkan dalam memahami materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks, lirik lagu, dan gambar. Pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini sebelum belajar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menjelaskan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara tertulis yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menanggapi ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar dengan tepat. Anak-anak hebat, Benny memiliki kucing peliharaan. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut ya. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Coba, apa kalian bisa menjelaskan? Tulisan pada pemberitahuan tersebut adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Jadi, pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar adalah tidak boleh membawa hewan peliharaan ke dalam suatu tempat. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar tersebut. Pemberitahuan yang ingin disampaikan yaitu dilarang membawa hewan peliharaan, terutama kucing. Ingat ya anak-anak hebat, sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Yuk perhatikan gambar berikut ini ya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Bu Indah, saya bisa menjawabnya Bu. Itu mudah sekali. Tentu saja ada.
Betul sekali. Nah, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ungkapan pemberitahuannya ada 2. Jawabanmu betul lagi. Sekarang sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Yang pertama, tidak boleh menginjak rumput. Dan yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Wah, betul. Sekarang cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Saya tidak bisa menjawabnya, Bu. Apa Bu Indah bisa membantu saya? Contoh ungkapan pemberitahuan untuk menjaga kebersihan kolam adalah dilarang membuang sampah di kolam. Oh, seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Siap, sama-sama ya. Anak-anak hebat, kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Tepat sekali, ungkapan pemberitahuannya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Jika kamu melihat tulisan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Pemberitahuannya yaitu pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Maka yang harus dilakukan adalah saya akan mematuhi peraturan tersebut dan tidak memberi makanan pada hewan. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, nah, kira-kira bagaimanakah tanggapan yang baik ya anak-anak hebat? Kita bisa menanggapinya dengan berkata, "Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya tidak akan mendekati kandang hewan." Ingat ya anak-anak hebat, kalimat tanggapan harus disampaikan dengan baik dan santun agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Bu Indah, di sini ada lirik lagu Kucingku Belang 3. Ungkapan pemberitahuan pada lagu tersebut apa ya, Bu Indah? Nah, perhatikan lirik lagu tersebut ya. Ungkapan pemberitahuan pada lagu tersebut adalah kucingku manis sekali dan berbunyi meong-meong jika lapar perutnya. Kalau kucing lapar bunyinya meong-meong ya, Bu. Kalau manusia yang lapar bunyi perutnya kerucuk-kerucuk. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Wah, bisa saja kamu. Sama-sama ya. Anak-anak hebat, yuk amati gambar berikut ini ya. Lalu kelompokkan ke dalam hewan buas ataukah hewan jinak. Sekarang kita kelompokkan dulu ke dalam hewan buas. Hewan buasnya yaitu ular, buaya, dan harimau. Sedangkan hewan jinaknya yaitu ikan, kupu-kupu, dan ayam. Sebenarnya apa sih itu hewan buas dan hewan jinak, Bu Indah? Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kamu tuliskan satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks tadi. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia, Bu Indah. Apa jawaban saya betul? Wah, tepat sekali jawabanmu. Anak-anak hebat, dapatkah kamu menyebutkan ungkapan pemberitahuan yang lain yang terdapat dalam teks? Ungkapan pemberitahuan juga bisa kita temukan pada kemasan pakan hewan peliharaan. Kira-kira apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut ya? Coba perhatikan bungkus makanan tersebut ya anak-anak hebat.
Pemberitahuan yang terdapat dalam bungkus kemasan makanan ikan tersebut yang pertama yaitu jenis hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Dan yang kedua yaitu kandungan gizi yang terdapat dalam makanan ikan tersebut. Yang ketiga, cara menyimpan pakan tersebut. Simpanlah di tempat yang sejuk, tidak terkena panas matahari dan tidak terkena hujan. Dan yang terakhir, buanglah bungkus kemasan ikan di tempat sampah jika sudah habis. Nah, dapatkah kalian menyebutkan pemberitahuan pada bungkus makanan ikan tersebut ya? Yuk, kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak hebat. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Kalimat tanggapan harus disampaikan dengan baik dan santun. Ungkapan pemberitahuan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada teks pemberitahuan, pada lirik lagu, atau kemasan pakan hewan. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih semangat belajar dari rumah ya anak-anak hebat? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya ya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar membuat kalimat pujian pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian yang terdapat pada teks atau gambar dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menulis ungkapan pemberian pujian dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menanggapi ungkapan pujian secara tertulis dengan tepat. Anak-anak hebat, Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga kepada Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Berikut ini contoh pujian yang diberikan ibu. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih, Bu. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih, Udin. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian apa itu kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Kita juga tidak boleh sombong. Kita juga dapat bermain peran menggunakan kalimat pujian. Yuk, perhatikan percakapan berikut ini ya. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali, Dayu. Terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu, Dayu? Tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman.
Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Sekarang, yuk kita temukan kalimat pujian yang ada pada teks tersebut ya. Yang pertama, apa ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu? Apa dari kalian ada yang bisa menjawabnya? Saya bisa menjawabnya, Bu. Kalimat pujiannya yaitu, indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali, Dayu. Wah, tepat sekali. Selanjutnya, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Siti? Itu sangat mudah. Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Wah, betul sekali. Selanjutnya, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Dayu? Ungkapan pujiannya yaitu, Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Jawabanmu betul lagi. Kira-kira yang terakhir, apa kamu bisa menjawabnya? Apa yang sebaiknya kita katakan jika ada orang yang memuji kita? Kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Apa betul, Bu Indah? Betul sekali. Anak-anak hebat, setiap orang pasti pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Yuk, kita perhatikan percakapan berikut ya. Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabuti rumput liar. Terima kasih, Ayah. Aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu. Pada percakapan tersebut, ayah memberi pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian karena telah membantu ayah dan ibu merawat taman di rumah. Dedi berterima kasih atas pujian yang diberikan ayah dan berjanji untuk lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat taman. Anak-anak hebat, ingatlah kembali bahwa pujian menyatakan kekaguman atas sikap seseorang. Pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Nah, perhatikan percakapan berikut ya. Wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi. Terima kasih, Jonas, atas pujian dan sarannya. Pada percakapan tersebut, Jonas memberikan pujian atas hasil karya Dedi. Jonas juga memberikan saran agar hasil karya Dedi menjadi lebih bagus. Dedi menanggapi pujian dan saran yang diberikan Jonas dengan mengucapkan terima kasih. Pujian dan saran dari Jonas membuat Dedi merasa dihargai. Nah, anak-anak hebat, apa kalian juga pernah memuji hasil karya teman kalian? Bu Indah, hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, sekarang apa kamu bisa menuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita tersebut? Bagaimana cara membuat kalimat pujiannya, Bu Indah? Contohnya adalah sebagai berikut. Siti, kamu memang anak yang rajin. Kamu suka membantu ibu memasak. Yang kedua, wah, ibu hebat. Ibu pandai memasak sayur sup. Sedangkan yang ketiga adalah, wah, sayur sup buatan ibu enak sekali rasanya. Oh, seperti itu ya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Indah. Siap, sama-sama ya. Ingat kembali ya anak-anak hebat, pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus atau baik. Sebuah pujian sebaiknya disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Gunakan kata-kata yang santun ketika memuji. Pujian juga dapat diberikan berdasarkan gambar yang kita lihat. Yuk, perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, kita bisa menuliskan pujiannya sebagai berikut. Pandai sekali Pak Tani menanam padi. Tanaman padi terlihat rapi dan tumbuh subur.
Gambar yang kedua, kita bisa menuliskan kalimat pujiannya sebagai berikut. Wah, hebat sekali Siti merawat tanaman teratai. Tanaman teratai Siti tumbuh subur dan terlihat indah. Sedangkan gambar yang ketiga, kita bisa menuliskan kalimat pujiannya sebagai berikut. Pintar sekali Dayu merawat bunga-bunganya. Bunga-bunga mawar Dayu terlihat cantik dan subur. Anak-anak hebat, yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Kita tidak boleh sombong. Contoh kalimat pujian adalah, Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Kita juga bisa menanggapi kalimat pujian. Kalimat tanggapan juga harus disampaikan dengan santun. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Membedakan ciri berbagai jenis benda. Dedi sedang bermain di rumah Jonas. Jonas memiliki banyak mainan. Mainan-mainan tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Bentuk bola berbeda dengan papan catur. Warna baju Jonas berbeda dengan warna baju Dedi. Ukuran mobil-mobilan berbeda dengan ukuran kelereng. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Kita dapat mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Ayo perhatikan contoh berikut. Buku dan bola berwarna merah. Bola sepak dan bola basket berukuran besar. Kelereng dan kancing baju berukuran kecil. Jam dan piring berbentuk lingkaran. Membuat kalimat perbandingan dua benda. Membandingkan dua benda dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Ayo perhatikan gambar di samping. Ukuran boneka Komang berbeda dengan boneka Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Menyebutkan ciri-ciri benda pada percakapan. Ayo perhatikan percakapan berikut. Hai Komang, apa kamu sudah siap untuk ulangan matematika nanti? Aku sudah siap, Mei. Aku sudah belajar semalam. Tapi aku lupa memasukkan tempat pensilku ke dalam tas setelah belajar. Kamu bisa meminjam pensilku, Komang. Aku membawa 2 pensil. Ada pensil yang berwarna merah dan biru. Kamu mau minjam yang mana?
Wah, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku pinjam pensil merah saja ya, Mei. Karena pensil merah lebih pendek dari pensil biru. Jadi, kamu bisa memakai pensilmu yang lebih panjang. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Mei. Pada percakapan di atas, Komang dan Mei menyebutkan beberapa ciri pensil yang akan mereka gunakan. Komang akan menggunakan pensil berwarna merah dan berukuran pendek. Mei akan menggunakan pensil berwarna biru dan berukuran panjang. Membuat kalimat perbandingan. Mei meraba permukaan ubin lantai di teras rumah. Permukaan ubin halus. Lalu, Mei meraba batu yang ia temukan di pekarangan. Permukaan batu berbeda dengan ubin. Permukaan batu kasar. Kalimat perbandingan yang tepat antara ubin dan batu adalah permukaan ubin halus, sedangkan batu kasar. Setiap benda memiliki ciri permukaan. Ada benda yang permukaannya halus, ada juga benda yang permukaannya kasar. Berikut ini contoh benda yang memiliki permukaan halus, antara lain gelas, bola pantai, cermin, dan sendok. Sedangkan untuk contoh benda yang memiliki permukaan kasar, antara lain bola basket, keset, ban, dan batu. Membedakan berbagai bentuk benda. Ayo perhatikan gambar berikut. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi 4. Permukaan kaca jendela halus. Ayo perhatikan gambar berikutnya. Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya. Membedakan berbagai bahan pembuat benda. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan setiap benda. Ayo kita baca kosakata bahan pembuat benda berikut ini. Meja, bangku, dan lemari terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Selanjutnya, ban, balon, dan karet gelang terbuat dari karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang.